Halo semuanya, saya Ratna Kusumo, seorang praktisi kesehatan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Hari ini, kita akan membahas topik, sinyal darurat kematian hati Anda yang tersembunyi di kaki. Teman-teman, coba berhenti sejenak dan perhatikan kaki Anda. Mungkin Anda tidak pernah berpikir bahwa kaki Anda menyembunyikan sinyal darurat tentang hidup dan mati organ hati Anda. Saya ingin menyampaikan sebuah fakta medis yang sering diabaikan. Hati, organ yang paling pendiam dan paling sabar di tubuh kita, akan menuliskan peringatan paling awal dan paling krusial di kaki Anda saat ia diambang kehancuran. Sinyal-sinyal ini muncul jauh lebih awal daripada rasa lelah atau kehilangan nafsu makan. Mereka adalah garda terdepan dari sirosis, bahkan kanker hati. Banyak sekali orang yang karena tidak mengenali sinyal-sinyal di kaki ini, menganggapnya hanya masalah kulit biasa atau gejala penuaan, akhirnya melewatkan waktu emas untuk menyelamatkan diri, dan berujung pada penyesalan yang mendalam. Video hari ini bisa dianggap sebagai panduan penyelamat hidup untuk hati Anda. Saya akan mengajak Anda untuk mengenali 3 sinyal fatal yang muncul di kaki saat hati mengalami masalah, dan mengajarkan cara memahaminya untuk melindungi harta kita yang paling berharga. 3 sinyal peringatan penyakit hati pada kaki. Venous, spider nevi, angioma leba-leba. Ini adalah sinyal yang paling khas. Anda bisa mengangkat kaki sekarang dan melihat, atau mencarinya di tungkai dan bagian tubuh lain. Apakah Anda melihat sesuatu seperti ini, sebuah titik merah kecil seukuran ujung jarum? Tetapi yang menakjubkan adalah di sekeliling titik merah ini terdapat banyak pembuluh darah halus berwarna merah, yang menjalar seperti kaki laba-laba. Secara keseluruhan, tampilannya seperti laba-laba merah kecil yang menempel di kulit kita. Itulah asal mula nama spider nevi. Spider nevi ini tidak hanya muncul di kaki, terkadang juga bisa ditemukan di dada, punggung, leher, wajah, bahkan tangan. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi, dan apa hubungannya dengan hati kita? Ini berkaitan dengan hormon estrogen. Meskipun sering dianggap hormon wanita, pria juga memproduksinya dalam jumlah kecil. Hati kita, si pekerja keras dalam tubuh, memiliki tugas penting yaitu menonaktifkan estrogen. Anda bisa bayangkan proses ini sebagai cara hati membuang kelebihan estrogen yang tidak terpakai agar tidak menimbulkan masalah. Namun, ketika hati kita sakit, misalnya karena hepatitis atau sirosis, fungsinya menurun. Pekerjaan menonaktifkan estrogen ini menjadi terhambat. Akibatnya, banyak estrogen yang tidak terproses menumpuk dalam darah. Kelebihan estrogen ini akan terus-menerus merangsang kapiler di permukaan kulit, menyebabkan pembuluh darah melebar dan terisi darah, yang akhirnya membentuk apa yang kita lihat sebagai spider nevi. Cara mudah untuk membedakannya. Temukan spider nevi, lalu tekan titik merah di tengahnya dengan ujung jari Anda. Anda akan melihat kaki-kaki laba-laba di sekelilingnya langsung menghilang, dan area itu menjadi pucat. Saat Anda melepaskan jari, dalam 1 atau 2 detik, darah akan kembali dengan cepat dan bentuknya kembali seperti semula. Ciri ini tidak dimiliki oleh tahi lalat biasa atau bintik merah lainnya. Jadi, jika Anda menemukan banyak laba-laba merah kecil ini tiba-tiba muncul di tubuh Anda, terutama di kaki, tungkai, dan dada, dan jumlahnya terus bertambah, Anda harus sangat waspada. Ini kemungkinan besar bukan masalah kulit biasa, melainkan cara hati Anda berteriak minta tolong. 2. Telapak kaki menguning dan terasa sangat gatal. Sinyal ini juga ada di kaki tetapi lebih tersembunyi. Anda perlu melepas kaus kaki untuk melihatnya dengan saksama. Perhatikan kulit kaki Anda, terutama telapaknya. Jika warnanya menjadi kuning seperti lilin dan disertai rasa gatal yang tak tertahankan, ini bisa menjadi pertanda. Telapak kaki yang sehat seharusnya berwarna merah muda karena sirkulasi darah yang baik. Namun, jika telapak kaki Anda tampak kuning pucat seolah dilapisi lilin, waspadalah. Ini kemungkinan besar adalah gejala penyakit kuning jaundice yang sudah mulai menyerang. Penyakit kuning dan penyakit hati itu seperti saudara kembar. Begini perumpamaannya, hati kita adalah pabrik pengolahan limbah raksasa. Dalam darah kita ada sampah bernama bilirubin,
yaitu limbah kuning hasil pemecahan sel darah merah tua. Hati yang sehat akan menyaring bilirubin ini dari darah dan membuangnya melalui empedu ke usus. Namun, ketika fungsi hati menurun drastis akibat hepatitis, sirosis, atau bahkan kanker hati, pabrik ini mogok kerja. Akibatnya, bilirubin yang berwarna kuning ini tidak bisa diolah dan kembali ke aliran darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Limbah kuning ini akan mewarnai tubuh kita, dimulai dari bagian putih mata sklera, kemudian seluruh kulit, termasuk telapak kaki. Selain itu, karena bilirubin ini harus dibuang melalui ginjal, air seni Anda juga akan menjadi sangat kuning, seperti air teh pekat. Lalu, mengapa terasa gatal? Rasa gatal ini berbeda dari gatal karena kulit kering. Gatal akibat penyakit hati terasa menusuk dari dalam kulit dan sulit dihilangkan meski terus digaruk. Ini karena konsentrasi bilirubin dan garam empedu yang tinggi dalam darah terus-menerus merangsang ujung saraf sensorik di kulit, seolah-olah ada ribuan jarum kecil tak terlihat yang menusuk Anda. Jadi, jika telapak kaki Anda menguning tanpa sebab, disertai rasa gatal yang hebat, ditambah bagian putih mata, juga menguning dan air seni berwarna seperti teh pekat, ini adalah sinyal yang sangat jelas. Jangan anggap remeh sebagai masalah kulit atau masuk angin. Kemungkinan besar, hati Anda sedang memberi peringatan serius bahwa metabolisme bilirubin terganggu. Try. Kaki bengkak. Edema. Secara sederhana, edema berarti kaki, pergelangan kaki, atau betis Anda membengkak. Anda mungkin merasa baik-baik saja di pagi hari, tetapi menjelang sore atau malam, kaki menjadi bengkak. Sepatu yang tadinya pas kini terasa sempit. Atau, saat ditekan, bekas kaus kaki di pergelangan kaki meninggalkan lekukan dalam yang butuh waktu lama untuk hilang. Bagaimana pembengkakan ini berhubungan dengan hati? Ini berkaitan dengan protein penting dalam tubuh kita yang disebut albumin, yang 100% diproduksi oleh hati yang sehat. Di dalam pembuluh darah, albumin berperan seperti spons yang menyerap dan menahan air agar tidak bocor keluar. Ketika hati mengalami kerusakan parah misalnya karena hepatitis B kronis, sirosis, atau kanker hati, kemampuannya untuk memproduksi albumin menurun drastis. Akibatnya, spons di dalam pembuluh darah tidak cukup, dan cairan mulai merembes keluar ke jaringan sekitarnya. Mengapa kaki yang pertama bengkak? Karena gravitasi. Cairan yang bocor ini akan mengalir ke bawah dan menumpuk di bagian terendah tubuh kita, yaitu kaki dan pergelangan kaki. Cara mengetesnya. Gunakan ibu jari Anda untuk menekan area yang bengkak di punggung kaki atau betis selama 5 hingga 6 detik. Jika setelah dilepaskan, tertinggal sebuah lubang yang dalam dan butuh beberapa saat untuk kembali rata, ini disebut pitting edema. Ini adalah tanda khas pembengkakan karena kekurangan albumin, yang seringkali menunjukkan bahwa kerusakan hati sudah sangat parah, bahkan mungkin sudah memasuki tahap sirosis atau asites, penumpukan cairan di perut. Bagaimana mencegah masalah hati? Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait penyakit hati. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Indonesia menempati peringkat keempat di kawasan Asia Tenggara, untuk kejadian dan kematian akibat penyakit hati. Kanker hati seringkali baru terdeteksi pada stadium lanjut, yang dampaknya sangat merusak bagi individu dan keluarga. Berdasarkan data Globocan 2020, kanker hati adalah salah satu dari 4 penyebab utama kematian akibat kanker di Indonesia. Untuk menjaga kesehatan hati, mulailah dengan mengendalikan apa yang Anda makan. Berikut adalah 4 jenis makanan yang dijuluki sebagai pakar perusak hati yang sebaiknya dihindari. 4 makanan paling merusak hati. 1. Alkohol. Bagi hati, tidak ada istilah minum sedikit untuk kesehatan. Setiap tetes alkohol itu berbahaya. Alkohol telah diklasifikasikan oleh WHO sebagai karsinogen kelas 1, setara dengan arsenik. Lebih dari 90% alkohol yang masuk ke tubuh harus dimetabolisme oleh hati. Proses ini menghasilkan zat sangat beracun bernama asetaldehida, yang secara langsung merusak sel-sel hati. Minum alkohol dalam jangka panjang akan membawa hati melalui jalur ini. Perlemakan hati alkoholik, hepatitis alkoholik, sirosis alkoholik, dan akhirnya kanker hati.
Ini adalah jalan satu arah menuju jurang. 2. Makanan berminyak dan tinggi lemak. Gaya hidup modern membuat makanan seperti rendang, gulai, gorengan, dan jeroan menjadi santapan sehari-hari. Makanan-makanan ini memang lezat, tetapi saat Anda menikmati kelezatannya, hati Anda sedang menderita. Lemak berlebih yang masuk ke tubuh tidak mampu diuraikan oleh hati. Akibatnya, lemak tersebut menumpuk di sel-sel hati, membentuk perlemakan hati, fatty liver. Banyak orang mengabaikan kondisi ini karena tidak menimbulkan rasa sakit. Ini sangat berbahaya. Perlemakan hati yang dibiarkan dapat memicu peradangan, yang pada akhirnya juga akan berujung pada sirosis dan kanker hati. Makanan berjamur. Ini adalah poin penting yang harus diperhatikan, terutama oleh generasi yang lebih tua yang terbiasa berhemat. Melihat kacang, jagung, roti, atau bahkan talenan yang sedikit berjamur, seringkali kita berpikir sayang untuk membuangnya. Kita memotong bagian yang berjamur dan menggunakan sisanya. Kebiasaan ini sama saja mempertaruhkan nyawa demi berhemat. Di dalam jamur tersebut, tersembunyi pembunuh beracun bernama aflatoksin. Racunnya 68 kali lebih kuat dari arsenik, dan merupakan salah satu zat karsinogenik terkuat yang pernah ditemukan, dengan target utama organ hati. Bintik jamur yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Racun dan miselium yang tak terlihat sudah menyebar seperti akar ke seluruh makanan. Jadi, ingat satu hal. Makanan apapun yang sudah berjamur, satu-satunya tempat untuknya adalah tempat sampah. Ikan dan produk air tawar yang tidak dimasak matang. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat hidangan ikan mentah yang khas, seperti naniura di Sumatera Utara atau gohu ikan di Ternate. Meskipun lezat, kebiasaan ini menyimpan bahaya besar, parasit cacing hati, liver flux. Telur parasit ini bersembunyi di dalam daging ikan air tawar. Jika tertelan, mereka akan menetap di saluran empedu kita, dan bisa hidup selama puluhan tahun, menyebabkan kerusakan mekanis dan peradangan kronis yang pada akhirnya dapat memicu radang saluran empedu, sirosis, bahkan kanker saluran empedu. Prinsip paling aman adalah, semua ikan dan produk air harus dimasak sampai benar-benar matang. Suhu tinggi dapat membunuh semua parasit. Jangan korbankan kesehatan hati Anda demi kenikmatan sesaat. Ringkasan dan poin penting. 3 sinyal darurat penyakit hati pada kaki. Spider Navy, anggoma laba-laba. Telapak kaki menguning dan terasa sangat gatal. Kaki bengkak, edema. 2, 3, 4 makanan perusak hati yang wajib dihindari. Alkohol. Metabolitnya, asetaldehida, sangat beracun bagi sel hati. Makanan tinggi lemak. Menyebabkan perlemakan hati, cikal bakal sirosis dan kanker hati. Makanan berjamur. Mengandung aflatoksin, karsinogen super kuat untuk hati. Ikan air tawar mentah, kurang matang. Berisiko mengandung parasit cacing hati yang bisa memicu kanker. 4. 5. 3 hal yang harus diperhatikan. Segera ke dokter jika ada sinyal. Jika Anda menemukan salah satu dari 3 sinyal di atas, terutama Spider Navy, penyakit kuning, dan edema, jangan menundanya dengan alasan penuaan atau masalah kulit. Segera periksakan fungsi hati Anda. Jangan anggap remeh, pencegahan adalah kunci. Lindungi hati Anda dengan menjaga pola makan. Berhentilah minum alkohol dan buang semua makanan yang berjamur. Biasakan memeriksa diri sendiri. Mulai hari ini, saat mencuci kaki, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa warna telapak kaki, apakah pergelangan kaki bengkak, atau adakah laba-laba merah kecil yang aneh. 6. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Jika Anda merasa konten ini berguna, mohon berikan suka dan bagikan kepada teman-teman yang Anda sayangi agar lebih banyak orang mengetahui pengetahuan kesehatan penting ini. Mari kita semua hidup sehat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.